warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat sore sahabat Nokens JKN. Ngobrol keren seputar JKN. Bagaimana kabarnya nih sahabat Nokens JKN? Pastinya kita doakan sahabat Nokens JKN ini pastinya akan sehat selalu ya, dalam keadaan sehat selalu. Siap. Kali ini kita berkumpul di sini nih, kita mau bahas apa nih Mbak Put? Pastinya hal yang sangat menarik yang perlu diinformasikan kepada sahabat Nokens JKN kita. Iya, pastinya sangat-sangat menarik ya informasinya. Betul sekali. Kalau kemarin-kemarin kita sudah sampai edisi ke-6 nih Mbak Put. Kita membahas tentang kanal-kanal layanan di BPJS Kesehatan. Nah, di episode ini nih pastinya akan ada keterkaitan dengan episode sebelumnya. Benar sekali, pasti ada sangkut pautnya nih ya Mbak Put ya, dengan sekali. apa yang akan kita bahas sebentar ya. Iya, nah, sekali. mungkin kita sudah kedatangan bintang tamu kita nih yang sangat cantik pada sore hari Terima ini. kasih Mbak Vena. Mbak Vena juga cantik. Oh iya, terima kasih Mbak Put. Siap, Mbak Putri nih langsung saja kita mau perkenalkan diri ya Mbak Put. Boleh. Ke sahabat Nokens JKN. Mungkin ke sahabat Nokens JKN mau tahu nih bintang tamu kita kali ini sore ini siapa ya? Oke, Boleh, terima silakan, kasih Mbak Put. Vena. Baik, sahabat Nokens JKN, perkenalkan nama saya Putri Kartika Kumalasari. Saya adalah salah satu staf promotif dan preventif di kantor cabang Jayapura. Ya, kalau tidak salah nih KC Jayapura ada slogan tersendirinya nih Iya, Mbak Put. ada yel-yel kami yang Wah. pastinya heboh banget. Pastinya seru banget ya. Kita mau coba dulu nih, mau tes sound dulu ya. Bagaimana ya Mbak Put slogannya? DJ Smart, Jaya, 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 si paling menyala. Wah, ini memang seru banget nih ya slogan KC Jayapura Ya pastinya ya. itu untuk penyemangat kita sih. Ya, berarti setiap briefing ataupun ada apa-apa heboh-heboh pasti sebutkan slogan Iya, DJ betul Smart sekali. ya. Siap, Mbak Put. Ini sudah palingan sahabat Nokens JKN tidak sabar nih mendengarkan informasi Apa sih yang mau kita bahas ya Mbak Ven? Betul sekali. Dalam edisi ke-7 saat Iya. ini ya, Mbak Betul. Put, kita langsung saja nih membahas Boleh. tentang apa nih Mbak Put? Edisi ke-7 kali ini kita akan membahas informasi mengenai pelayanan promotif dan preventif di Iya, BPJS betul Kesehatan. sekali. Iya. Langsung saja nih Mbak Put mau menginformasikan apa saja nih tentang pelayanan promotif dan preventif. Iya, baik. Jadi untuk pelayanan kesehatan yang tentunya mungkin peserta-peserta atau sahabat-sahabat Nokens JKN kita sekarang yang diketahui sama BPJS Kesehatan itu adalah pelayanan kesehatan seperti berobat, dan berobat. Tapi sebenarnya di BPJS Kesehatan itu sendiri juga memiliki program lainnya yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Vena adalah program promotif dan preventif yang tentunya di program tersebut adalah tujuannya untuk mencegah sahabat-sahabat Nokens JKN kita ini terkena penyakit kronis seperti itu. Baik, berarti pelayanan promotif dan preventif ini sendiri tentunya untuk mencegah ya, atau mendeteksi secara dini. Ya, betul, mendeteksi secara dini supaya kita tidak hanya mengetahui tentang berobat saja ya. Betul sekali. Betul sekali Mbak Put. Jadi nih bagaimana nih Mbak Put pelayanan promotif dan preventif ini mungkin bisa diceritakan nih kayak gimana nih meliputi apa saja pelayanannya seperti apa ke sahabat Nokens JKN. Iya, baik. Jadi untuk pelayanan promotif preventif sendiri adalah pelayanan di mana untuk meningkatkan derajat kesehatan secara individu yang sasarannya adalah untuk peserta yang sehat atau peserta yang beresiko. Yang tentunya tadi tujuannya adalah untuk mendeteksi secara dini atau mencegah supaya kita terhindar dari penyakit kronis. Baik, berarti supaya kita terhindar dari penyakit kronis ini, kita bisa melakukan apa nih pelayanan promotif preventifnya seperti apa nih Mbak Iya, Put? jadi untuk pelayanannya bisa dilakukan oleh sahabat Nokens JKN kita adalah pelayanan screening riwayat kesehatan. Oh, baik. Jadi Udah tahu belum Mbak ya, Fen? screening Apa sih riwayat itu kesehatan. screening riwayat kesehatan? Saya biasanya mendengar nih Iya. screening riwayat kesehatan, tapi mungkin bisa diceritakan lebih lanjut nih apa itu screening riwayat kesehatan buat para sahabat Nokens JKN. Iya, jadi screening riwayat kesehatan adalah salah satu bentuk pengisian data. Jadi berupa data pola hidup kita, kemudian riwayat penyakit diri kita maupun riwayat penyakit keluarga, dan riwayat atau kebiasaan pola makan kita sehari-hari. Nah, nanti dari hasil pengisian tersebut kita dapat mengetahui nih kira-kira kita ada nggak nih berpotensi untuk terkena penyakit kronis tersebut seperti itu. Wah, mungkin berarti seperti itu ya, kita harus segera melakukan screening riwayat kesehatan ya Mbak Put ya. Betul berarti sekali. itu nanti seperti apa Mbak Put? Apakah ada pertanyaan-pertanyaan
dokumen yang harus kita isi atau Iya. bagaimana nih Iya, Mbak Put? jadi betul sekali untuk screening riwayat kesehatan memang kita mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada pada fitur screening riwayat kesehatan. Yang tadi setelah saya sebutkan bahwa itu adalah pengisian data diri, kemudian ada pola hidup kita, kemudian pola makan kita, dan riwayat penyakit baik diri kita maupun keluarga. Nah, nanti dari hasil tersebut kita akan mengetahui nih kira-kira risikonya itu sedang, rendah atau tinggi. Nah, nanti dari situ kita bisa mengetahui tindak lanjut apa yang mau kita lakukan seperti itu. Baik. Jadi memang ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita isi. Berarti Gitu, Mbak Fe. nanti kita akan secara mandiri ya kita iya, betul. lakukannya. Dilakukan Baik. secara mandiri. Ya, izin Mbak Put mau tanya lagi nih tentang screening riwayat kesehatan. Kalau boleh tahu, siapa saja nih Mbak Putri yang bisa melakukan screening riwayat kesehatan itu? Baik, jadi untuk siapa saja yang bisa melakukan screening riwayat kesehatan, tentunya adalah peserta JKN. Nah, dengan ketentuan, jadi peserta tersebut peserta yang sudah memiliki kartu JKN, kemudian dengan range usia di atas 15 tahun, dan itu bisa dilakukan 1 tahun dalam 1 kali. Jadi misalnya gini Mbak Fen, dia melakukan screening di bulan November ini, kemudian di 1 Januari 2025 atau tahun depan, dia sudah bisa melakukan screening lagi. Jadi nggak menunggu harus 365 hari atau 1 tahun, Satu tahun. setelahnya. Berarti kita tidak perlu menunggu sampai Iya, betul 365 hari sekali. buat Iya. kita bisa melakukan screening Iya, riwayat kesehatan. betul sekali. Berarti hanya bisa dilakukan 1 kali Dalam satu 1 tahun. Baik, mungkin Iya. segera ya Iya. bagi sobat Nokes JKN yang belum melakukan melakukan ya? screening, mungkin perlu kita informasikan juga Mbak Ben, gimana sih caranya gitu ya untuk bisa mengakses screening riwayat kesehatan itu. Iya, apa saja ya? Iya, betul. Jadi Fitur-fiturnya ya? yang bisa dilakukan ada 2 cara, yaitu bisa dilakukan sendiri ataupun dilakukan melalui FKTP. Nah, kalau mungkin dilakukan sendiri kan ya kita pastinya kita yang buat ya, tapi pasti mungkin ada pertanyaan dari sahabat-sahabat Noken JKN, kalau lewat FKTP itu seperti apa? Ya, Nah, betul. kalau lewat FKTP kenapa ada cara kedua melalui FKTP? Karena FKTP merupakan pintu pertama dari peserta-peserta JKN untuk mengakses layanan. Baik, Gitu. Mbak Putri, berarti fitur-fiturnya apa saja nih? Tadi kan Mbak Putri bilang nih ada fitur-fitur yang bisa Bisa diakses mengakses ya. screening riwayat kesehatannya. Fitur-fiturnya apa saja nih Mbak Putri? Oke, jadi fiturnya itu bisa dilakukan sendiri melalui aplikasi mobil JKN atau melalui website screening riwayat kesehatan. Jadi itu bisa diakses sendiri, jadi bisa melalui handphone atau bisa melalui laptop. Nah, itu bisa dilakukan sendiri. Berarti mudah sekali ya, Mudah Mbak Putri, banget, pastinya itu tidak menimbulkan effort yang besar ya, karena bisa dilakukan sendiri dan dimanapun dan kapanpun. bisa melalui ini lagi santai-santai begini Oh, Mbak bisa Putri banget, langsung iya. ambil handphone, Iya, betul langsung, sekali. ya Iya. langsung kita bisa mengisi pertanyaannya dan juga Pertanyaannya tidak nggak memakan susah banyak banget, waktu ya, ya Mbak betul. Putri ya untuk Iya. mengisi screening riwayat kesehatan, juga untuk manfaatnya ini sangat banyak Sangat bagi baik kesehatan banget, kita ya. Nah, tadi Mbak Put sempat bilang nih untuk fitur-fitur mengakses screening riwayat kesehatan itu bisa salah satunya melalui aplikasi mobile JKN. Iya betul. Nah, seperti apa ya Mbak Put, di menu apa ya untuk kita cara akses oke. screening riwayat Ini- kesehatan di aplikasi ini ya, mobile JKN? ya, Langsung saja boleh. kita buka ya Mbak Put. Boleh, ya, boleh. untuk kita sama-sama tunjukkan nih Iya. ke sahabat Noken JKN. Nah, ini di aplikasi mobile JKN ini kita masuk di Ke menu lainnya. Oh iya, jadi di menu lainnya. Di menu lainnya, nah di sini ada menu screening riwayat kesehatan. Ini tinggal kita klik aja. Oh, jadi kita tinggal klik screening riwayat kesehatan. Iya. Nanti akan muncul nih data diri kita ya, Mbak Iya. Put ya. Nanti ada nomor kartu BPJS kita. Kemudian kita tinggal pilih nih. Kalau misalnya kita belum melakukan screening, otomatis akan ada Iya, pertanyaan-pertanyaan yang akan wajib ada kita pertanyaan-pertanyaan. isi. Jadi pertama untuk info umum dulu. Jadi itu bisa kita mengisi tinggi badan, berat badan. Nah, pasti tentunya ini akan berketerkaitan ya dengan nanti hasil yang akan muncul pada hasil akhir di screening riwayat kesehatan ini. Oh, siap, baik. Nah, ini Mbak Put, kalau ini kan saya mungkin memang sudah pernah ya berarti ya Iya. melakukan screening riwayat kesehatan. Betul. Nah, ini resikonya rendah diabetes, resiko rendah hipertensi, dan resiko rendah jantung, resiko rendah ginjal. Jadi Iya. yang seperti tadi Mbak Put bilang kan, kalau resiko rendah berarti kita wajib untuk menjaga Melakukan pola hidup sehat, saja, ya, makan yang sehat, Baik, gitu. mungkin seperti itu ya Mbak Put Iya, ya, supaya betul sekali. sahabat Noken JKN di sini bisa segera mengakses aplikasi Aplikasi mobile mobile JKN JKN. untuk tentunya melakukan screening riwayat kesehatan. Iya.
Jadi banyak banget ya fiturnya di aplikasi mobile JKN ini yang tentunya sangat bermanfaat buat sahabat Noken JKN. Nah, kemudian untuk tadi kan Mbak Putri sempat bilang hasilnya nih seperti apa nih screening riwayat kesehatan. Nanti kan ada yang resiko rendah, sedang, dan tinggi. Iya. Nah, kalau misalnya nih kita hasilnya nih dari pertanyaan-pertanyaan yang kita jawab nih, kemudian hasilnya rendah, risikonya tinggi, itu hal apa saja nih Mbak Putri yang harus Yang kita bisa dilakukan ya ke depannya? Oke. Jadi kalau misalnya sahabat Noken JKN sudah melakukan screening riwayat kesehatan, jadi pada saat selesai nanti dia langsung ada muncul notifikasi. Kalau misalnya hasilnya rendah, berarti sahabat Noken JKN kita hanya cukup melakukan olahraga, kemudian pola makan yang sehat, dan melakukan konsultasi sehat kepada FKTP-nya. Nah, dengan tujuannya pastinya FKTP akan mengarahkan bagaimana nih langkah-langkah supaya memang hasilnya itu terus baik ya. Kalau misalnya hasilnya sedang dan tinggi, berarti sahabat Noken JKN kita ini bisa melakukan kontak ke FKTP-nya. Jadi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kalau memang dari diagnosa dokter di FKTP mengatakan bahwa memang ada risiko terkena untuk mengarah ke penyakit kronis tadi, maka dilakukan tindak lanjut selebihnya. Jadi bisa saja nanti dia dirujuk ke rumah sakit untuk pengobatan lebih lanjut. Iya, baik, mungkin seperti itu ya Mbak Putri ya. Tadi sudah banyak diinformasikan. Mungkin sahabat Noken JKN segera yang belum daftar mobile JKN-nya nih, akunnya bisa diaktifasi langsung. Betul banget. Bisa didaftar login supaya bisa screening riwayat kesehatan karena memiliki banyak manfaat tentunya. Betul sekali. Iya. Mungkin sedikit saya mau pesan aja buat sahabat-sahabat Noken JKN kita. Jadi jangan tunggu kita terkena penyakit kronis dulu baru kita peduli akan kesehatan kita. Karena pastinya peserta-peserta yang sudah terkena atau terdiagnosa penyakit kronis itu akan mereka melakukan pengobatan seumur hidupnya. Jadi tidak bisa terlepas nih dia mengonsumsi obat setiap hari dan itu dilakukan seumur hidup. Nah, jadi konsumsi obatnya ya. Iya betul. Dan saat ini penyakit kronis itu tidak melihat usia yang mau dia serang. Jadi bisa jadi di usia produktif pun juga bisa terkena risiko tersebut. Berarti tidak hanya usia lanjut saja ya Mbak Putri yang bisa terkena penyakit kronis, resiko penyakit kronis itu. Ya, Mbak Putri mungkin satu lagi nih Mbak Putri. Boleh. Tadi kan pesannya supaya kita harus lebih memperhatikan ini. Iya, memperhatikan kesehatan kita supaya karena ada statement yang mengatakan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, ya seperti itu Mbak Putri. Jadi kita harus mencegah lebih baik daripada mengobati. Segera untuk melakukan screening riwayat kesehatan bagi yang belum ya di tahun ini. Di tahun ini. Nanti di tahun depan juga segera melakukan screening riwayat kesehatan. Karena pastinya kan setiap tahun kondisi fisik kita pasti akan berubah ya. Ya mudah-mudahan kita semua di sini tidak mengarah ke sana. Benar sekali. Ya mungkin closing statementnya apa nih Mbak Put? Iya. Jadi untuk closing statementnya di sini kami menghimbau kepada para peserta JKN yang sudah memiliki kartu JKN tentunya untuk bisa melakukan screening riwayat kesehatan apabila belum melakukan pada tahun ini, dan tentunya itu manfaatnya sangat bagus sekali buat diri kita sendiri untuk mencegah agar kita terhindar atau agar kita mengetahui sejak dini apakah kita mengarah ke penyakit kronis atau tidak. Baik, mungkin seperti itu ya Mbak Put ya. Podcast kali ini sangat-sangat menarik ya tentunya untuk sahabat Noken JKN kita, dan tentunya kita akan bertemu lagi nih di episode minggu depan, episode ke-8 kita akan membahas tentang apa nih? Masih saja masih apa ya rahasia ya supaya tetap sahabat Noken JKN tetap ikuti podcast sahabat Noken JKN. Baik, mungkin itu saja podcast saat ini, sore ini. Saya Trivena Merlin Palingbunga dan saya Putri Kartika Kumalasari mengucapkan selamat sore, sampai bertemu di podcast selanjutnya.